Kemudian bagian yang kedua, nah malam ini ada bagian kedua. Nah, bagian hijabnya adalah kan nanti bagian yang kedua adalah perintah agama tentang sifat-sifat manusia. Assalamualaikum, Mas. Ya, Pak Abdul Ghaffar. Tapi apa ya? Abang Guru cakap tadi apa yang mata hati itu adalah rasa Berhubunganlah. Mata hati itu bisa merasakan segala sesuatu. Dengan mata hati engkau bisa merasakan segala sesuatu. Dengan mata hati engkau dapat melihat sesuatu. Nah, jadi dengan mata hati tadi dapat merasakan perintah Allah dan larangan Allah. Jadi benar saja kalau mata hati. Mohon maaflah, ini ada hujan di sini, di luar hujan. Nah, jadi mana ini speakernya tadi kecil. Nah, jadi mata hati tentu ada yang melihatnya. Nah, mata hati itu kan alatnya, alat untuk melihat sesuatu, alat untuk merasakan sesuatu ya mata hati. Misalnya mata jahir nih, mata jahir. Mata jahir adalah alat penglihatan. Sedangkan mata hati bisa dipakai untuk alat pengerasaan. Nah, jadi bisa dipakai untuk pengerasaan, penglihatan tadi termasuk. Tetapi mata jahir hanya dipakai untuk sebagai alat penglihatan. Nah, kemudian mata hati itu sebagai alat perasaan yang menghubungkan perasaan si hamba dengan Tuhannya. Jadi mata hati tadi menghubungkan perasaan hamba dengan Tuhannya. Di sanalah jahir daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa engkau dengarkan tadi, yang bisa engkau tengok, yang bisa engkau tapakuri tadi. Nah, jadi itu alat perasaan. Tentu ada yang empunya perasaan. Jadi jangan bertuhan rasa. Ya. Nah, titik beratnya adalah janganlah engkau mempertuhankan rasa atau perasaan. Rasa manis, sedih, senang, rasa bertuhan, dan lain sebagainya itu rasa. Ada manis, asam, asin, sedih, senang, itu perasaan. Rasa. Sedangkan perasaan itu adalah yang merasakan rasa. Nah, yang merasakan rasa itu lalu ada perasaan sedih, perasaan senang, perasaan gembira. Sedangkan rasa itu tadi sedih, senang, itu rasa. Sedangkan perasaan itu sudah terhubung tadi. Sedih bercampur kepada mata hati tadi. Sehingga ada perasaan sedih, ada perasaan senang. Gula ada rasa manis. Nah, bila gula tentulah rasanya manis tadi. Bila asin tentu bukan gula. Itulah garam tadi. Dari merasakan itu lewat mata hati atau perasaan tadi. Nah, tentu ada yang merasakan, tentu ada yang melihat, yang memberi rasa, atau sang pemilik rasa tadi. Nah, misalnya Pak Gunawan sedih, lalu Pak Gunawan merasakan sedih, hatinya merasa sedih. Nah, jadi yang pemilik sedih tadi adalah si Pak Gunawan. Tempat merasakannya adalah mata
hatinya tadi. Yang merasakan mata hati lewat mata hati tadi terhubung ke perasaan. Yang sakit hati tadi siapa? Ya Pak Gunawan. Nah, kan perkaranya cuma sakit di perasaan, disakiti siapa tadi. Lalulah sakit hatinya. Nah, lalu merasa sedih. Yang sedih tadi bukan hatinya lagi, tetapi Pak Gunawannya tadi. Pak Gunawannya. Yang sedih, yang senang itu Pak Gunawannya. Bukan lagi hatinya, tetapi orangnya. Yang memiliki hati siapa? Ya Pak Gunawan. Yang memiliki perasaan siapa? Ya Pak Gunawan. Nah, dari mana asalnya tadi? Tentu asalnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Karena rasanya tidak berubah. Yang berubah itu bentuk dan rupa. Si Pak Gunawan ini yang bentuk dan rupa berubah. Dari kue serabi, bentuknya tadi rupanya kue serabi. Kembali ke asalnya, yaitu padi. Jauh kan rupanya Pak Gunawan, bentuk dan rupanya jelas berbeda. Si padi tadi tidak ada benda khususnya. Bentuk dan rupanya tidak ada benda khusus. Nah, ada yang jadi kue lempeng, ada yang jadi kue sagu, lepat katanya. Nah, adakah di Malaysia lepat atau di Riau lepat? Nah, ketupat. Nah, daerah Kandangan ada ketupat dan lain sebagainya tadi. Ya macam-macam lah bentuk dan rupanya. Jadi yang namanya zat si padi ini tidak ada benda khususnya. Dia esa namun tidak ada benda khusus. Tidak ada benda khususnya. Semua benda yang tercipta daripada zat si padi ini, semua benda yang tercipta tadi dari si padi itu tajalinya namanya. Lalu ada istilah suhud yang banyak tadi dari padi tadi, macam-macam aneka makanan, macam-macam aneka kue tadi. Itulah tajalinya. Itulah kenyataannya tadi. Sama juga seperti diri kita yang banyak ragam kebinekaannya tadi, macam-macam bentuk dan rupa, macam-macam nama, macam-macam sifat, karakter dan lain sebagainya. Namun adalah satu jua asalnya, yaitu inna lillah, berasal dari Allah jua. Silakan lagi kalau ada yang ditanyakan. Ya Pak. Ya. Ini Pak, masalah kastab yang benar-benar kastab itu pengertiannya kastab secara maknawi benar Pak ya. Bagaimana dengan kastab isi itu apakah gitu ya Pak? Iya. Jadi kasab tadi. Nah, jadi kasab dalam pengertian sebenarnya. Jadi kasab itu misalnya ini gelas. Dapatkah kau melihat gelas ini tadi? Kalau melihat ini, tentu itu dinyatakan kasab tadi. Gelas tadi. Kalau disebut melihatkah engkau dengan gelas? Kalau engkau bayangkan gelas, engkau bisa membayangkan gelas tadi. Kita bercerita gelas. Cuma engkau sudah kenal gelas. Dapatkah engkau melihat gelas? Dapat katamu, cuma dalam bentuk perasaan saja. Tidak tajali seperti ini. Kalau tajali seperti ini, kasab. Nah, kasab juga melihat engkau dengan mata kepala sendiri tadi. Nah, kalau engkau bayangkan ditutup mata, lihat dengan perasaan pun bisa melihat juga.
Kasab itu maksudnya tiada dinding dan hijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara dirimu dengan Tuhanmu. Nah, jadi tidak ada lagi yang mendindingi, yang menghijabi antara dirimu dengan Tuhanmu tadi. Tidak ada lagi dinding dan hijab. Ya, secara maknawi kasab tadi ya seperti itu. Artinya engkau paham, mengerti, melihat, menyaksikan dengan perasaan. Tapi kasab yang sebenarnya ini juga kasab. Ini jelas. Nah, melihatkah engkau dengan gelas? Ya jelas. Melihat. Nah, jadi kasab tadi sebenarnya engkau melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada lagi dinding dan hijab antara dirimu dengan Tuhanmu. Ya, gimana Bang Halikin? Kalau yang kasab isi itu seperti apa, Mbak? Apakah bisa sama ya dengan kasab maknawi? Katakan dengan kasab isi. Ya, sama saja, ada istilah mati hisi, mati maknawi. Nah, makna tuh kasabnya ya berupa makna, artinya engkau berupa pemahaman, pemikiran dan perasaan saja kasabnya. Melihat akan Tuhan. Sedangkan secara hakiki engkau melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat secara makna, kasab engkau paham, mengerti secara teori, ya begitulah. Nah, secara teoritis, pemikiran, perasaan, ya itulah yang dinamakan kasab, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya. Jadi ada kasab hisi, kasab maknawi. Jadi secara makna, artinya secara makna itu, tahukah engkau gelas? Nah, bila engkau tahu gelas, berarti engkau kasab secara maknawi. Artinya engkau paham, mengerti, tahu bahwa itulah gelas. Mungkin seperti itu yang disebut secara maknawi, secara makna. Tetapi secara benda, nah ini sih, bisakah mengalikin? Nah, kalau secara isi, inilah gelas, aqua gelas tadi. Nah, kalau ini cerita aqua gelas begini. Nah, begini, aqua gelas tadi ada bentuk ya seperti ini tadi. Nah, ceritakan. Atau gula, bentuknya putih, bentuknya seperti pasir, itulah gula dan rasanya manis. Kalau engkau paham dan mengerti, itulah gula, itu kasab namanya. Secara makna. Tetapi secara hisi, nah inilah gula. Nah, begitu bentuknya. Jadi engkau pegang ini gula. Nah, atau ini gelas tadi. Engkau pegang gelasnya. Nah, inilah yang dinamakan hisi tadi. Kalau secara makna ya gelas. Tak ada gelasnya di tanganmu. Nah, cuma paham dan mengerti. Jadi kasabnya di pengertian paham, pengertian makna, melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma melihat secara makna, secara pemahaman saja. Kalau secara hisi, nah melihatnya gini, kasabnya gini. Nah, kasabnya menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri. Nih melihat. Nah, kasab tadi. Jadi kasab itu berhubungan dengan penglihatan. Kasab. Nah, jadi sebenarnya kasab tuh melihat yang tajali, yang nampak. Nah, bisa nah ini kasab hisi tadi Bang Halikin bisa. Nah, yang hisi tadi seperti ini kasabnya. Nah, kalau maknawi ya cerita gelas, ya saya mengerti. Saya dapat melihat gelas.
walaupun tak ada gelasnya. Karena berupa pengertian-pengertian saja. Nah, karena berupa pengertian-pengertian saja tadi. Allah memisrai diri tadi. Jadi melihat istilah matikan dirimu sebelum mati, ada mati hisi, mati ma'nawi. Mati hisi itu adalah mati yang sebenarnya. Kalau ini kasab sebenarnya gelas, ya melihat dengan gelas yang sebenarnya, bukan hanya kasab cerita gelas saja. Ya banyaklah sekarang orang cerita gelas, mana bendanya? Kalau tak ada bendanya, nah cerita helikopter, cerita burung dan lain sebagainya, bendanya tak ada. Maka yang sebenarnya tadi, kasab itu baik hisi maik maknawi, benar-benar melihat dan merasakan sendiri, inilah gelas. Baik secara hisi maupun maknawi. Ya mudah-mudahan bisa dipahami tadi. Jangan kasab nanti tujuan. Nah, tujuan kasab begini tadi. Secara makna Jakarta. Kalau orang belum pernah ke Jakarta, bagaimana membayangkan? Kira-kira bagaimana orang membayangkan Jakarta, belum pernah ke Jakarta? Bayangkan kalau kita aja belum pernah ke Malaysia misalnya. Bayangkan gimana Malaysia? TV tak ada, internet tak ada. Gimana mikirkan? Ya kita pikirkan sama kayak di kampung kita, sama kayak di Banjarmasin misalnya, ya pikirannya seperti itu saja. Secara makna. Nah, sedangkan hisi, engkau melihat langsung, oh inilah kota Jakarta, oh inilah negara Malaysia tadi. Nah, atau gelas tadi, cerita gelas. Jadi kedua-duanya pun benar tadi. Asal mengena, asal tahu. Nah, baik hisi maupun maknawi tadi, keduanya pun benar, kasar juga. Cuma yang sahih itu kan gelas, inilah gelas. Kita melihat, kita pegang, ini gelasnya. Jangan cuma dipaham terus. Makna terus. Gula terus. Kapan manisnya kalau paham gula? Coba engkau telan gula tadi, lalu berasalah manis diri tadi. Kalau kita berupa pemahaman kasab, ya gula, tahu kita gula, cuma belum pernah makan gula. Masalahnya orang bercerita gula tuh manis, ya bentuknya putih. Tetapi kalau kita belum berani menelannya, maka sampai kapanpun belum pernah merasakan. Ya kalau kena ya kena, wah inilah gula katanya. Tetapi yang sebenarnya itu setelah engkau melihat, engkau rasakan tadi, telan. Ditelan biar merasa seluruh batang tubuh tadi. Ya anggaplah dirimu tuh gula. Anggaplah dirimu gula. Bila ada gula ada semut katanya. Karena manis ya Om Bejab. Silakan lagi kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajah Hermawati. Sesuai dengan apa yang disampaikan, Abah pengajian minggu kemarin, yaitu Allah, alif lam lam ha. Bolehkah mengamalkan di waktu salat? Misalkan kita merasakan zat Allah Ta'ala ketika berdiri betul, sifat Allah Ta'ala ketika ruku, asma Allah Ta'ala ketika sujud,
af'al Allah Ta'ala ketika duduk. Pertanyaannya, apakah dengan merasakan zat, sifat, asma, af'al bisa dikatakan kita sudah bertubuhkan Muhammad? Ya begitu Ibu. Jadi sebenarnya ya tubuh Muhammad, yang namanya Muhammad itu kembali kepada dasarnya. Yang namanya Muhammad itulah nama Allah. Beda bahasanya Nabi Muhammad dengan Muhammad. Ya. Nah, jadi garis besarnya dulu perlu diketahui ada Muhammad, ada Nabi Muhammad. Kalau kita bertubuh Nabi Muhammad tak mungkin kan? Nah, tentu maknanya Muhammad yang disebutkan adalah Muhammad daripada nama Allah, yang artinya mulia atau banyak dipuji. Nah, mulia, terpuji Muhammad tadi itu tiada lain daripada nama Allah. Nah, jadi Muhammad tadi tiada lain daripada nama Allah, dan Muhammad itu pun tiada lain daripada tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehlah tadi, tak masalah tadi engkau sebutkan. Cuma bila didengar orang lain, nah ini yang jadi masalah. Orang lain yang tak tahu dirinya, yang tak mengerti perihal demikian. Nah, ini yang jadi masalah. Seandainya ibu aja dengan bapaknya yang sepaham, ya tak masalah. Jadi sebenarnya Muhammad itu kenyataan Allah. Jadi sebenarnya Muhammad tadi kenyataan Allah. Kenyataan zat, kenyataan sifat, kenyataan asma, kenyataan af'al. Nah, kenyataan zat, kenyataan sifat, kenyataan asma, kenyataan af'al Allah, ya benar. Walaupun tanpa dalam posisi sholat, seperti duduk sekarang, berjalan sekarang, atau berbaring dan bicara pun, engkau sudah termasuk di dalam zat, sifat, asma, af'al Allah tadi, dan disebutkan bertubuh Muhammad. Walaupun tanpa disampaikan, tanpa diungkapkan. Nah, jadi bukan tujuannya kita ungkapkan, bukan, tetapi memahami dan menyadari, kemudian merasakan. Lalu bertubuh Muhammad zahir, bertubuh Muhammad batin. Sedangkan Muhammad zahir, Muhammad batin tadi tiada lain, itu tajalli Allah juga. Sama pada proses yang terjadi tadi pada padi dan pada kue serabi. Nah, misalnya tadi padi tadi ditumbuk, jadilah beras. Beras ditumbuk, jadilah tepung. Tepung tadi. Nah, tepung tadi menjadi kue serabi. Kue serabi ini ya anggaplah itulah diri Muhammad, diri yang mulia. Nah, diri Muhammad tadi diri yang mulia. Itulah sebenarnya diri insan tadi. Jadi sebenarnya Muhammad itu sifat Allah. Sebenarnya sifat Allah ialah diri insan. Jadi Muhammad itu sifat Allah, kenyataan zat, sifat, asma, af'al. Jadi Muhammad tadi kenyataan zat, kenyataan sifat, kenyataan asma, kenyataan af'al Allah. Kemudian kenyataan Muhammad, kenyataan Allah, itulah diri Ibu Hajah Ermawati sendiri. Kenyataan Allah, kenyataan Muhammad, itulah diri engkau. Nah, jadi dirimu itu kenyataan Allah. Nah, kenyataan Allah, kenyataanmu Muhammad. Itulah insan tadi. Jadi insan itu sebenarnya kenyataan daripada Allah, kenyataan daripada Muhammad.
Nah, bukan nabi kita ya, nanti salah kaprah lagi kita, karena nanti bertubuh Nabi Muhammad. Nah, jadi tanpa diungkapkan pun ketika sholat tadi, jadi sholat adalah perjumpaan orang mukmin dengan Allah. Yang sholat itu adalah diri hamba, yaitu diri Muhammad. Muhammad tadi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad tadi bertubuh berjat, bersifat, berasma af'al. Nah, Muhammad tadi bertubuh Allah, bertubuh zahir, bertubuh batin, yang menjadi tajalli kepada diri kita tadi, kepada diri insan. Diri insan itulah senyata-nyatanya diri Muhammad, yang arti Muhammad adalah hambanya Allah. Nah, jadi Muhammad itu adalah hambanya Allah atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh saja, bukan tak boleh. Yang tak dibolehkan itu disampaikan kepada orang lain. Artinya engkau sholat, engkau sampai kepada orang lain tak ngerti. Nah, ini jadi permasalahan. Kalau ibu sampaikan kepada orang lain, nah nanti orang lain bingung. Nah, karena belum bisa melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita sampaikan tadi, diri manusia yang masih terdinding, terhijab akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti jadi kue serabi. Kue serabi tadi kan tajalli daripada padi, tak perlu lagi ini zat padi, ini asma padi, ini kelakuan padi, ini sifat padi, tak perlu lagi. Yang ada nih, ini nama Hajah Ermawati, kelakuan Hajah Ermawati, yang berbuat Hajah Ermawati, cukuplah begitu. Tak perlu lagi ini zat Allah, ini sifat Allah, ini asma Allah, ini af'al, tak perlu lagi. Ini diri Muhammad, tak perlu lagi. Yang sudah tajalli, yang diri insan kamil mukamil, yang sempurna terlebih sempurna, itu adalah diri engkau yang mengenal Allah, yang mengenal akan Muhammad Rasulullah tadi. Muhammad kekasihnya Allah, Muhammad hambanya Allah. Nah, jadi tak perlu lagi yang jalan ini adalah sifat Allah, yang berbuat baik ini atau yang mencangkul atau yang bikin sambal, yang memasak ini adalah af'al Allah, tak perlu lagi. Atau tubuh ini ada zat Allah, tak perlu lagi. Tubuh ini adalah tubuh Hajah Ermawati. Yang melihat ini adalah Hajah Ermawati, yang mendengar ini adalah Hajah Ermawati. Yang berbaring, yang berjalan ini adalah Hajah Ermawati. Karena itu sudah tajalli kepada diri. Nah, jangan lagi diganti. Nah, jadi sebenarnya tanpa diakui, tanpa dinyatakan pun, nah, karena dirinya sudah tajalli tadi nampak kepada kue serabi. Ya, anggaplah dirimu sekarang jadi kue serabi sudah. Tak perlu lagi jadi tepung, tak perlu lagi jadi beras, apalagi perlu jadi padi, tak perlu lagi. Yang sudah ini sudah sempurna tadi, tajallinya tadi. Nah, ya inilah yang duduk, yang bicara, yang berjalan adalah Hajah Ermawati. Nah, kalau itu tadi masih kenal mengenal, masih ingat mengingat. Nah, ini sudah tajalli tadi, sudah nyata. Nah, jadi yang ke warung apa? Yang makan siapa? Hajah Ermawati. Nah, jangan lagi ini zat Allah, ini asma Allah, tak perlu lagi lah hal demikian tadi. Itu hanya proses yang harus kita pahami. Itu hanyalah proses yang harus kita mengerti, yang kita pahami. Itulah ilmu yang menyampaikan dirimu untuk bisa bermakrifatullah. Dengan ilmu tadi engkau dapat paham. Dengan paham itu tadi engkau dapat merasakannya. Paham, mengerti, barulah dianugerahkan kasab tadi. Oh, melihat yang dia pandang mana? Iya, tubuhnya ini tadi. Tak perlu lagi dia sebutkan ini zat,
ini sifat, ini asma, ini af'al. Nah, karena nama padi tadi sudah tajalli kepada si kue serabi. Zat padi sudah tajalli kepada zat si serabi. Kemudian tadi nama, zat, kemudian sifat padi sudah tajalli kepada kue serabi, dan perbuatan si padi sudah tajalli pula kepada si kue serabi. Tak perlu lagi lah yang demikian tadi, karena repot nantinya. Kalau istilah baju, kalau sudah dikenakan ya bawa aja terus. Nah, kalau mau itu pasang dulu baju, katanya menghadap Tuhan pasang baju, atau menghadap presiden tadi pasang baju dulu, repot. Nah, karena lepas lagi pasang lagi, lepas lagi pasang lagi. Nah, jadi kalau sudah bertubuh, berzat, bersifat, berasma, berafal tadi, laksana kue serabi yang sudah erat, yang sudah mesra daripada tepung, yang mesra daripada beras, yang mesra daripada padi. Mesra itu artinya tiada lain. Tiada lain kue serabi tadi itulah tepung. Tiada lain tepung tadi itulah beras. Tiada lain beras itu ialah si padi. Nah, kalau kue serabi mencari padi tak ketemu. Sampai kapanpun dia tak akan ketemu. Begitu juga kue serabi mencari si mencari si tepung, sampai kapanpun tak akan ketemu. Nah, kecuali dia mengenal dirinya, dia tahu akan dirinya. Nah, jadi Ibu Hajah tadi, Hajah Irmawati, ya tak masalah tadi. Ya namanya perjalanan, tarikat itu jalan. Kalau tiap hari, tiap jam, tiap menit kita di jalan terus, pakai baju, lepas baju, tapi masih di jalan, kapan sampainya kita? Kalau sudah sampai engkau kepada dirimu, sudah jadi manusia, insan kamil mukamil, inilah yang jalan berdiri si manusia, yang duduk, yang bicara si manusia, atau siapa ganti namanya, Pak Gunawan, yang duduk, yang berjalan. Tak perlu lagi lah yang lainnya, karena sudah tajalli. Melihat yang sudah tajalli inilah, ini disebut kasab. Melihat yang berupa makna, inilah kasab maknawi, yang berupa paham-paham, tapi sudah melihat yang tajalli ini. Nah, inilah kasab hisi, kasab yang sebenarnya. Dapat memandang dirinya, melihat akan dirinya, melihat akan Tuhannya. Ya, jadi prosesnya begitulah. Nah, ya, jadi memang kita berproses, tak bisa loncat duluan. Ya sama seperti Ibu Hajah Irmawati, kita juga sama dulu begitu. Nah, tanpa ada bimbingan seorang guru ya pusing kita. Nah, megang sini atau duduk di sini gimana makanya? Tak dipakai takut salah, nggak dipakai takut benar, kan bingung. Akhirnya ketakutan. Nah, dua-duanya takut. Nah. Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih banyak, Abang. Ya, sama-sama Ibu. Kalau sudah tajalli, nah, Allah tadi, tak perlu lagi Ibu repot-repot tadi. Tak perlu lagi yang namanya isbat. Nah, mengisbatkan tadi, tak perlu lagi menafikan. Dinafikanlah selain dari perbuatan manusia, yang ada perbuatan Tuhan saja, yang ada perbuatan Allah saja, yang ada zat Allah saja. Itu proses belajar mengajar, proses paham memaham. Nah, kalau duduknya tadi, kalau sudah jadi kue serabi, nikmatilah rasa serabi tadi. Itu benar, itu sahih. Nah, jadi kue serabi mewakili beras, mewakili padi, mewakili tepung. Nah, maka jadilah rahmatan lil alamin tadi.
insan yang sempurna terlebih sempurna. Nah, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gunawan. Mau tanya sedikit, Iya, Pak. silakan Pak Gunawan. Terutama misalnya di dalam kita melaksanakan sholat, Iya, ya kita ya sadar dan sesadar-sadarnya bahwa bukan kitalah yang melaksanakan sholat iya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, semuanya itu Iya. adalah Allah. pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terus. Sadar itu, apakah kesadaran itu sudah terbuka hijab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang kita Iya. tanyakan, Bah. Ya. Ya, sebenarnya itu proses. Ya, itu proses namanya. Ya, proses kesadaran. Nanti balik lagi. Tadi kan yang berbuat, yang kuasa dan lain sebagainya, pada hakikatnya kan Allah. Allah. Iya. Iya, jelas itu tadi. Tapi balik lagi, jangan bertahan yang kuasa, yang melihat, yang mendengar Allah. Kembali lagi ke awal. Kembali lagi kepada insan kamil mukamil sebagai fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tajalli tadi kepada diri insan. Cukuplah yang berjalan ini Pak Gunawan, cukuplah yang makan ini, makan minum ini Pak Gunawan, cukuplah yang berbuat segala sesuatu ini Pak Gunawan. Kalau tadi proses pengenalan diri, mula-mula Pak Gunawan belum mengenal Tuhan, mula-mula Pak Gunawan belum mengenal Allah. Mula-mula dirinya Pak Gunawan dulu yang berjalan, yang berlenggak-lenggok, sholat, puasa, berbuat segala sesuatu, itu belum mengenal Allah. Setelah proses pengenalan dinamakan ma'rifat, perkenalan. Sadarlah dirinya, tahulah dirinya yang kuasa tadi pada hakikatnya Allah, yang berbuat segala sesuatu tadi adalah Allah. Ini dinamakan ma'rifat, kenal. Setelah kenal itu berproses. Apakah bertahan di situ? Tidak. Itu namanya tarikat, jalan engkau sampai kepada Allah. Jalan sampai kepada Allah di mana engkau memandang, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkata-kata Allah, yang berbuat segala sesuatu itu adalah Allah. Itu namanya tarikat, tarikatullah. Jangan tahan di situ, tak sampai-sampai engkau. Setelah engkau sampai, sampai pula kepada tajallinya Allah. Tajallinya Allah yang nyata, yang maujud, itulah diri Pak Gunawan itu sendiri. Itulah Khuwais Rabi. Tak perlu lagi hakikat dan ma'rifat. Tak perlu lagi syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Semuanya sudah sempurna kepada diri Pak Gunawan tadi. Yang duduk Pak Gunawan, yang berjalan Pak Gunawan, yang bicara Pak Gunawan, yang berbuat segala sesuatu Pak Gunawan. Ini artinya yang penuh. Dulu asalnya kosong Pak Gunawan. Setelah kosong lalu diisi ma'rifat. Bertegak tauhidnya. Esanya Allah. Yang berbuat tadi adalah aku. Yang melihat, yang mendengar, berkata-kata tadi adalah aku, kata Allah. Pada hakikatnya tiada lagi Pak Gunawan. Artinya pana Pak Gunawan. Setelah pana barulah terbit diri insan kamil mukamil. Setelah yang nyata itu hanya Allah saja, setelah yang kuasa itu hanya Allah saja, mati Pak Gunawan tadi. Artinya mati secara maknawi. Kemudian itu tadi, lalulah Allah Ta'ala tadi tajalli kepada diri Pak Gunawan yang sebenarnya. Ini kosong yang berisi, tadi kosong yang tak mengenal apa-apa, tak tahu diri, tak tahu Tuhan. Anggaplah diri yang kosong yang awal. Setelah itu baru naik ke kelas 1. Semua pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Itu pandangan kita tadi. Setelah pandangan Allah tadi meliputi diri, jadilah engkau Khuwais Rabi. Sudah diliputi jahir dan batin. Tajallinya sudah jahir dan batin, tidak ada lagi. Yang ada tuh hanyalah Khuwais Rabi. Itulah Pak Gunawan yang kosong tapi penuh dirinya. Dipenuhi oleh Allah, diliputi oleh Allah, baik jahir maupun batinnya.
Nah, jadi ini kosong melompong, kosong tak ada apa-apanya. Nah, lalu berisi, bertauhid, mentauhidkan Allah. Setelah itu hilanglah, panalah akuan dirinya. Nah, laksana tadi apa? Diri tajalli kepada kuisrabi. Nah, jadi kalau masih di jalan ya wajarlah kalau orang bertauhid yang berbuat tiada lain pada hakikatnya Allah. Itulah jalan kita untuk sampai kepada Allah sebenarnya. Kalau di jalan terus kapan sampainya? Kapan sampainya? Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Bukanlah ya. Nah, jadi orang yang berhakikat dia tidak berhakikat lagi. Iya. Begitu juga orang syariat, dia tidak bersyariat lagi. Mula-mula dia untuk belajar syariat, seseorang untuk belajar ilmu syariat, dia terlebih dahulu bersyariat. Begitu juga orang hendak belajar ilmu hakikat, terlebih dahulu dia harus berhakikat. Orang belajar ilmu ma'rifat, terlebih dahulu dirinya harus bermakrifat. Nah, kalau sudah tadi, perjalanan tadi mentauhidkan Allah, esalah segala zat sifat asma af'al, pada hakikatnya tiada lain. Yang ada hanya Allah. Ya sama saja, sama proses dengan ibu tadi. Sudah tajalli, insan kamil mukamil, insan yang sempurna, terlebih sempurna. Inilah kadang-kadang makam orang menuntut ketuhanan tadi. Rasa-rasa hendak jadi Tuhan saja. Rasa-rasa Allah Ta'ala yang berjalan dan lain sebagainya. Dia tak sadar dia kembali. Kalau sepeda motor Pak Gunawan, kita naik sepeda motor jalan 80 atau jalan 100, kita jalan terus tanpa ada rem dan lain sebagainya, kita tidak kembali ke dasar awal, kita akan tabrak sana tabrak sini, pasti terjadi. Nah, maka dari itu kalau dari kosong kembali dulu, balik ke kosong, atau netral, enak dia. Tapi dia kalau di 1 ke 100 dia akan nabrak sana, tabrak sana, tabrak sini, pasti terjadi. Nah, makanya barang siapa yang menuntut ma'rifatullah tidak kembali ke asalnya, orang Banjar bilang tersembalik, dia akan jungkir balik. Karena laksana naik sepeda motor tanpa kembali ke RPM awal 0, dia akan tabrak sana, tabrak sini. Kalau orang sudah sampai kan dia 0. Masa sudah sampai masih jalan 100? Bisa lewatan, mutar-mutar kayak lebih jauh. Kalau sudah sampai ya netral dirinya tadi. Kembali kepada fitrahnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi manusia tuh sebagus-bagusnya bentuk dan rupa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagus-bagusnya bentuk dan rupa, ya kue lempeng, ya kue serabi tadi paling bagus si tukang kue ini bikin. Dia tak bikin apa? Tak bikin bentuk beras dan lain sebagainya. Tak bagus kalau masih ada berasnya, kue serabi tadi. Tahukah masih mentah. Yang bagus, yang sempurna itu tadi ialah kue serabi yang seutuhnya, yang sempurna. Itulah dirimu yang sekarang. Jadi kosongnya bukan kosong biasa, tapi kosong berisi, dipenuhi, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zahir maupun batinnya. Tiada lagi tahu akan dirinya, tiada lagi akan Tuhannya. Ya diam saja dia tadi. Ya Pak Gunawan. Jadi orang yang berhakikat, dia tidak berhakikat lagi tadi. Yang sebenarnya Pak Gunawan tadi, tentu tidak ada lagi yang sebenarnya. Yang sebenarnya Allah tentu tidak ada lagi yang sebenarnya Allah. Masa Allah berhakikat lagi? Kalau Allah ya tak ada hakikat lain lagi. Yang ada itulah kue serabi yang sudah jadi. Ya itulah fitrah daripada insan kamil mukamil.
itulah manusia yang sempurna, terlebih sempurna manusia tadi. Nah, ya, jadi naik motor Pak Gunawan harus kembali ke RPM awal. Kalau sampai rumah Pak Gunawan, kalau sampai rumah Pak Gunawan jalan 100, nabrak tembok, jungkir balik. Jungkir balik. Jadi Pak Gunawan kalau sudah sampai rumahnya, nih rumahnya. Nah, ini rumah. Nah, rumah. Nah, kalau rumah Allah disebut Baitullah. Nah, kalau rumah manusia, inilah diri, inilah batang tubuh. Oh, kalau naik motor hendak sampai di depan rumah, sudah masih jalan 100, Pak Sulaiman bisa jungkir balik kita. Nah, bukannya salah, berarti itulah taraf pemahaman dan pengajaran kita tadi. Janganlah bertahan di sana tadi. Nah, jadi sebenarnya yang sempurna tadi ya diri manusia, insan kamil mukamil itu sendiri. Nah, silakan Pak Gunawan lagi. Mana Pak Gunawan? Iya, siap. Iya, iya. Nah, tak perlu berhakikat lagi Pak Gunawan. Ini sebenarnya nyata sudah Pak Gunawan. Nah, Iya. nyata Allah. Nah, kalau sudah nyata Allah, tak ada lagi Allah berhakikat. Maksudnya Allah tidak berallah lagi. Nah, kalau manusia ya tak bermanusia lagi, ya manusia. Kau israbi ya kau israbi. Nah, tak ada hakikat lagi ya sebenarnya sudah. Iya. Iya. Iya, makasih. Iya, sama-sama Pak Gunawan. Semoga bermanfaat Pak Gunawan. Insya Allah, Pak. Iya. Belajar terus. Ya, kadang-kadang itulah kita. Kadang-kadang enak katanya ini yang berjalan hakikat Allah dan lain sebagainya. Nah, itulah taraf kita bertarikatullah, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau di jalan terus, kapan sampainya? Nah, jadi kalau dia berhakikat Allah terus semata, ya itulah proses belajar mengajar. Nah, belumlah dia talab sampai sepenuhnya menjadi insan kamil mukamil, insan yang sempurna terlebih sempurna. Kalau ya bahasa pemahaman ya begitulah tadi. Silahkan. Assalamualaikum, Bah. Ya, silakan Pak Mas Liadi. Takut, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat iblis itu apa, Bah? Hakikat iblis. Iya. Oh, hakikat iblis. Ya, hakikat iblis sebenarnya lawan daripada hakikat Muhammad. Jadi sebenarnya iblis atau sebenarnya Muhammad. Nah, jadi iblis itu hakikat tajalli daripada zat sifat asma af'al Allah yang buruk. Sedangkan Muhammad tajalli zat sifat asma af'al Allah yang baik. Karena di dunia ini ya serba dua, ada baik, ada buruk. Jadi iblis itu hakikat perlambangan. Perlambangan segala zat sifat asma af'al Allah yang buruk, itulah sebenarnya daripada iblis. Nah, iblis dari mana? Ya dari Nur Muhammad juga. Nah, iblis tadi bahan bakunya dari Nur Muhammad, ya dari zat Allah juga. Nah, diambil daripada cahaya atau api tadi. Ya sebenarnya iblis dari Nur Muhammad. Nah, kemudian iblis itu tajalli daripada zat sifat asma af'al Allah yang buruk. Itulah sebenarnya diri kita. Bila diri kita akhlak budi pekertinya selain daripada Muhammad, itulah sebenarnya iblis. Ya, jadi sebenarnya iblis dialah dengan anak cucunya tadi, iblis kah, setan kah, sama dengan sekutunya tadi. Jadi iblis mewarisi sifat-sifat iblis pula. Nah, sifat iblis tadi turun ke anaknya, turun ke cucunya. Kalau diri Muhammad turun pula ke anak cucunya tadi. Cuma peribahasa katanya buah jauh,
jatuh tak jauh dari pohon, itu kata Pak Ija. Tetapi kalau buah diambil burung, bisa saja dia jauh tadi. Jadi sebenarnya yang namanya iblis itu secara awalnya tadi Tuhan hendak membuat suatu rencana. Tuhan hendak mentajalikan zat sifat asma af'alnya. Ada yang baik dipandang, ada yang buruk. Yang baik ini diberi nama yaitu mulia atau Muhammad. Sedangkan yang buruk, yang ingkar adalah diri daripada iblis. Yang asal muasalnya keduanya pun itu daripada Allah juga, baik kudrat dan iradatnya kepada Allah. Namun pada kenyataan pada diri kita, iblis itu tadi ialah yang jahil, yang rusak akhlaknya tadi, yang mencuri itu iblis. Yang berzina, yang jual anak, yang merampok, yang iri dengki tadi, itu sebenarnya iblis. Yang iri, yang dengki, yang hasut, itulah sebenarnya iblis. Yang sombong dan lain sebagainya, itulah iblis. Kemudian iblis pada asalnya, pada hakikat asalnya tadi, karena dia menanggung amanah daripada Allah, mula-mula yang dipanggil tadi adalah diri Muhammad. Hai Muhammad, engkau kata Tuhan adalah sebagai ganti daripada segala af'al perbuatan baik. Engkau adalah segala gantiku. Jadi Muhammad tadi ganti Allah. Nama Muhammad pun nama Allah juga. Artinya mulia atau banyak dipuji. Tiada lain daripada tajalli Allah juga. Sedangkan iblis pun sama. Iblis pun tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala juga, si iblis tadi. Jadi para malaikat yang lain tak ada satupun yang sanggup menanggung amanah daripada Allah selain daripada dua. Yang pertama Muhammad, yang kedua iblis. Yang menanggung segala amal perbuatan Allah yang buruk, Jibril tak sanggup. Malaikat nungkar dan nangkir pun tak sanggup. Tak ada yang sanggupnya. Malaikat Ridwan dan lain sebagainya, tak ada yang sanggup. Seluruh malaikat tak ada yang sanggup. Maka iblis inilah istilahnya petinggi daripada sekalian malaikat tadi, yang begitu dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis inilah yang dianugerahkan Allah, anugerahnya tadi berupa segala af'al Allah, perbuatan Allah yang buruk, termasuk zat sifat asma af'al tadi. Jadi si Ijajil inilah yang sanggup menerima amanah itu tadi. Ya kalau contoh manusia, anggaplah satunya tukang kasir, satunya tukang bersih toilet atau WC. Kedua-duanya pun perintah sang juragan. Resiko ya masing-masing, satu mulia, satu akan dicela. Karyawan lain tak ada yang sanggup. Karyawan lain tak sanggup. Hanya si Ijajil inilah yang sanggup. Dirinya sanggup menanggung amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu memuji akan Muhammad Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah. Dia selalu memuji akan Muhammad Rasulullah, pagi, siang dan malam, walaupun dia dicaci dan dicela tadi. Cuma kita yang mencaci, yang mencela ini tidak tahu diri, tidak tahu Tuhan, lebih hina daripada si iblis tadi. Iblis tadi orang kenal dengan Tuhan, orang dekat dengan Tuhan. Iblis pun mengaku la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya. Yang menyuruh sombong siapa? Yang tak mau sujud dengan Adam siapa yang merintahkan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memerintahkan. Karena iblis tadi dianugerahkan segala sifat af'al yang buruk. Yang baik sudah Muhammad, diri yang berakhlak mulia. Kalau kita caci iblis tapi kita berzina, caci iblis jual anak, caci iblis menyerobot tanah orang, merampas hak orang lain, yang dicaci iblis, yang dicaci, yang dicela iblis tadi. Iblis itu hanya perlambangan kepada diri tadi, menampakkan segala af'al perbuatan Allah yang buruk. Jadi iblis tadi disuruh Allah mengisi neraka. Kalau tak ada iblis, siapa yang ngisi neraka? Kalau sifatnya Muhammad semua, lalu siapa yang ngisi surga? Tuhan kan punya rencana tadi. Nah, surga dan neraka itu pun daripada Nur Muhammad juga, daripada Zat Allah juga. Nah, jadi Tuhan tadi punya rencana membikin surga, membikin neraka. Kalau tak ada isinya, siapa? Maka iblis inilah yang mencari pengikut. Jadi kalau kita mengikuti iblis, maka masuklah kita di sana. Nah, kalau kita mengikuti Muhammad, itulah surga. Jadi sebenarnya surga dan neraka hanya diperuntukkan, yang surga untuk Muhammad, yang neraka untuk iblis. Kalau engkau pilih iblis, maka nerakalah yang kau terima tadi. Kalau pilih Muhammad, surgalah yang kau terima. Jadi surga itu hanya diperuntukkan untuk Muhammad, diri yang berakhlak mulia tadi. Nah, kemudian iblis tadi itulah yang mengisi neraka. Nah, ini yang masalah tadi, yaitulah diri kita tidak mengenal Tuhan tadi. Kada kenal Tuhan. Nah, tak kenal Tuhan lebih hina dan tercela daripada iblis tadi. Nah, iblis karena diperintahkan Tuhan. Engkau diperintahkan siapa? Engkau tak kenal Tuhanmu tadi. Nah, misalnya tadi Pak Ijab kita kerja di satu perusahaan, satu warung. Nah, Pak Ijab disuruh jaga kasir, Pak Arbani disuruh bos jaga WC. Yang lain-lainnya ikut juga, tak bisa. Nah, yang lain kerja masing-masing. Nah, artinya tak boleh ikut-ikutan. Kalau engkau tak diperintahkan, masa engkau melepas? Nah, Pak Asnawi misalnya cuci piring, mau juga ikut jaga kasir, tak boleh. Engkau tak diperintahkan, cukuplah engkau jadi apa? Jadi tukang bersih piring. Nah, bercanda Pak Asnawi. Nah, kalau jaga kasir ya jaga kasir, jaga tukang parkir, tukang parkir. Tetapi apapun posisimu, apapun keadaan dirimu, hendaklah engkau mengenal Tuhanmu. Ini syaratnya untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa tuh, syaratnya cuma satu, ya mengenal Tuhanmu. Kalau engkau tak kenal Tuhanmu, siapa yang kau taati? Mentaati buku, mentaati siapa? Yang kau Tuhan itu yang mana? Apakah tulisan ke? Apakah siapa? Inilah yang menjadi titik permasalahan, titik beratnya tadi. Yang kau taati itu adalah Tuhanmu. Jangan ikut-ikutan, ini ikut jaga kasir, ini ikut melepas pekerjaanmu sekarang, nah, lalu ikut berhenti jadi tukang sapu, enak katanya jadi tukang kasir, engkau tak diperintahkan. Nah, jadi yang diperintahkan Tuhanmu lah yang engkau kerjakan, apapun risikonya. Syaratnya mengenal Tuhan. Kalau tak mengenal Tuhan, maka engkau bertuhan hantu. Ini yang bahaya. Bertuhan hantu. Bertuhan hantu tadi. Nah, kada bertuhan. Nah, kalau ada Tuhanmu tadi ya apapun yang disuruh Tuhanmu, ke pasar, ke kebun jaga WC ya jaga WC. Nah, apa boleh buat? Karena engkau ada Tuan Raja. Kalau engkau tak taat, engkau dihukum. Nah, ya kata Pak Gunawan, saya tak mau bersihkan WC Tuan Raja. Saya mau jadi kasir. Nah,
Kenapa engkau yang mengatur, kata Tuhan? Bukankah yang maha mengatur yang kuasa di Tuhan Raja? Nah, kan engkau la haula wala quwata illa billah, ya hamba ya nurut apa yang diperintahkan. Nah, kalau ya jadi tukang WC ya anggaplah itulah tugasmu. Ya, masalah engkau bau, masalah engkau dicaci, itu karena perintah Tuhan Raja. Tetapi kalau engkau tak diperintah, ngapain engkau jaga WC? Engkau diperintahkan jaga kasir, masa engkau milih jadi tukang WC? Posisimu sekarang ada tukang cuci piring, mau dirubah, mau jadi tukang WC. Nah, jadi apa yang menjadi perintah Tuanmu, Rajamu, itulah yang kau laksanakan. Nah, jadi Pak Musliadi, sebenarnya iblis tadi adalah diri kita juga, bukan orang lain tadi. Nah, atau setan. Nah, setan itu apa? Manusia yang suka menakut-nakuti orang. Itulah sebenarnya setan. Sesedikit orang ditakuti, nanti engkau kafir, nanti engkau sesat, itu sebenarnya setan yang suka merayu-rayu. Nah, atau hantu tadi suka menakut-nakuti. Si hantu tadi ya suka menakut-nakuti orang lah. Setan suka merayu-rayu katanya. Nah, suka merayu-rayu orang, itulah setan yang suka merayu, menjerumuskan orang. Nah, kemudian setan tadi merayu dengan memberi harapan. Ya, ada istilah buah kuldi. Buah kuldi itu sebenarnya buah harapan. Orang yang suka menjanjikan sesuatu. Nah, bisa menjanjikan sesuatu nih tadi. Kalau pada diri itu buah kuldi ini ya jantung. Nah, ada yang mau makan jantung tadi, jantung terlarang. Nah, ya, jadi suka merayu, menggoda, memberikan pengharapan-pengharapan. Itulah sebenarnya setan itu sendiri, iblis. Nah, dan setan tadi yang merayu, yang menggoda, memberikan harapan. Jadi harapan-harapan itulah sebenarnya buah kuldi tadi. Nah, si buah kuldi itu ya apa? Harapan-harapan. Nah, jadi kalau kita makan harapan, itulah yang terlarang. Maka dari itu janganlah pernah berharap sesuatu tadi. Apapun yang menjadi tugas kewajiban, laksanakanlah. Nah, janganlah berharap. Nanti kita akan jatuh tersungkur. Laksana Adam yang terusir daripada surga karena makan buah terlarang, yaitu buah pengharapan. Ya, harapan daripada si iblis tadi. Nah, dengan harapan-harapan tadi. Nah, maka dari itu di dalam menjalankan perintah Tuhan, laksanakanlah tugas kewajiban tadi. Misalnya di perintah Tuhan tadi bertani. Bertanilah engkau. Janganlah engkau berharap segala sesuatu daripada hasil pekerjaan tadi. Nah, misalnya disuruh ngojek, berharap dapat 100-200 ribu hari ini. Nah, engkau makan pengharapan, nanti engkau akan kecewa. Kecewa inilah yang mengusir dirimu daripada surga. Sakit hati. Aku tadi susah-susah ngojek, dapatnya cuma 20 ribu. Karena pengharapan, makan pengharapan, maka engkau terusir daripada surga. Sakit hati, kecewa, tak tenang diri. Inilah neraka yang kita rasakan sering keluar masuk neraka. Ya, sebenarnya diri kita ini sebenarnya sering keluar masuk neraka, cuma tak sadar. Nah, neraka tadi api yang membakar, yaitu amarah perasaan kita sendiri, yang membakar diri. Nah, kita termakan itu tadi, termakan pengharapan lalu kecewa, sakit hati. Kita berharap pada seseorang tadi membantu dan lain sebagainya, berharap di sana. Karena dia memberi pengharapan, setelah itu kecewa kita. Dihianati macam-macam. Lalu terusirlah daripada surga. Surga tadi apa? Jannah. Ketenangan, ketentraman, kedamaian.
Ini yang dinamakan terusir daripada surga, keluar daripada kedamaian, ketentraman. Karena kita bekerja mengharapkan sesuatu. Ya wajarlah dalam arti umum bekerja mengharap sesuatu. Dari pengharapan inilah kita akan menimbulkan kekecewaan-kekecewaan yang menyebabkan diri tak tenang lagi, tak damai lagi. Katanya aku berdagang, harapan-pengharapan besar, modal 100 juta mau dapat 1 miliar dan lain sebagainya, pas bangkrut. Dagang tadi dengan pengharapan kawan bawa bisnis ini, nanti engkau sukses, nanti akan 1 miliar uangmu yang 100 juta. Jangankan 1 miliar, 1 rupiah pun tak ada lagi. Kecewa kita, menyesalah dengan harapan-harapan kawan tadi yang berbisnis besar, keuntungan besar. Ini pengharapan-pengharapan yang diberi oleh iblis tadi. Ya, dia meraih, memberikan pengharapan, sehingga terusirlah kita dari surga, yaitu daripada jannah, ketenangan, kedamaian, ketentraman batin, ketentraman jiwa. Ini yang terusir. Sakit hati kita, uang habis sudah 100 juta. Menyesal. Orang yang menyesal duluan apa Bejab? Adakah? Orang yang bawa sapi. Orang yang bawa sapi duluan menyesal dia. Menyesal saya jalan duluan. Ditabrak sapi karena dia jalan duluan. Tak adalah orang yang menyesal di awal. Tentu penyesalan tadi di akhir. Itulah pengharapan kita tadi. Jadi yang namanya iblis ya nampak kepada dunia, kepada alam ini. Surga neraka pun nampak kepada diri. Sering kita keluar masuk tadi, masuk neraka sering, sakit hati, jiwa tak tenang. Ya syukuri saja. Walaupun di neraka tetaplah ingat kepada Tuhanmu. Bertafakurlah, ingat kepada Tuhanmu, mintalah ampun, mintalah reda tadi. Dengan bertafakur, bersuhudlah diri kepada Tuhan tadi. Sadarlah dirimu bahwa dirimu adalah la haula wala quwata illa billah. Sadarlah dirimu sebagai hamba hanya menjalankan perintah, bukan mengharap sesuatu. Jadi janganlah pernah mengharap hasil di dalam beribadah tadi, di dalam menjalankan perintah Allah. Jangan pernah mengharap hasil yang diperintahkan Tuhan tadi. Nanti kita akan kecewa. Kalau mengharap dia dihasut oleh iblis tadi. Dihasut si Adam nih tadi, pas keluar daripada surga. Ya itulah ceritanya. Ya cerita daripada iblis pada diri kita tadi. Ya, itulah kadang-kadang kehidupan kita, kadang-kadang mudah makan rayuan dan lain sebagainya. Ya, pengharapan besar. Maka gantungkanlah segala harapan, segala cita-cita hanya kepada Allah. Jangan digantungkan dengan amal, dengan ilmu. Bukan itu yang menyelamatkan dirimu. Apalagi materi, apalagi benda. Bukan. Maka gantungkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhanmu, fid dunya wal akhirah. Ya, sekiranya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah kita lanjut malam yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang pantas, kurang enak didengar, atau kata-kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.